bincang-bincang di channel Kompetensi Hidup. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu pada para pemirsa yang sudah subscribe ya, tetapi kami tetap ingin untuk di komen ataupun juga di subscribe, di-sharekan gitu ya, supaya konten yang mau kita hadirkan di channel ini bisa lebih didengar oleh siapa-siapa yang ingin mengerti lebih jauh. Dan topik kita ya kembali tentang hidup, sesuai dengan nama channelnya kan, Kompetensi Hidup. Berarti kita jelaskan dulu bahwa channel kita ini tentang hidup dan kompetensinya. Ada satu yang saya tertarik ini ya, tentang apa yang ditinggalkan oleh pendahulu kita, Pak Harto, dalam buku Butir-Butir Budaya Jawa, yang awalnya itu menuliskan tentang hanggayuh kasampurnaning urip berbudi bawa leksono ngudi sejatining becik. Kita di sini akan mengeksplor ya, mendalami dari aspek keilmuannya, karena ilmu hidup itu kan jelas kita butuhkan untuk memberi makna yang jelas kepada perjalanan hidup kita sendiri. Kalau kita mulai dari, mungkin ya, saya bacakan nih bahasa Indonesia, Jawa dan Indonesianya. Sedangkan Inggrisnya nanti bisa dibaca di bawahnya ya. Pangeran iku siji, ana ing ngendi papan, langgeng sing anake jagat iki saisine, dadi sesembahane wong sak alam kabeh nganggo carane dhewe-dhewe. Bahasa Indonesianya mungkin Mas ini yang kelahiran sini ya, yang tidak begitu ini bahasa Jawa, kan bagaimana bahasa Jawa Tengah asli gitu ya. Mungkin terjemahnya begini: Tuhan itu satu, ada di mana-mana, abadi, pencipta alam seisinya, dan menjadi sesembahan manusia sejagat raya dengan memakai tata caranya masing-masing. Ya, kalau mau dilengkapi di sini bahasa Inggrisnya, the Lord is one, omnipresent, eternal, abadi ya. The creator of the universe and all that is therein, and is added the world over. Jadi mungkin ada tulisan juga di sini tentang apa yang kita baca ini. Mungkin ada yang mau terlebih dahulu mengangkat, bagi saya ini menarik ya, tentang hidup dan Tuhan. Tentang, kalau di sini kelompoknya ya pada kelompok ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mungkin Pak Pri dulu untuk sebagai pemicu kita dalam berdiskusi tentang hal ini. Selamat malam, Sugeng Rahayu bagi semuanya. Mungkin dalam ayat itu dikatakan pangeran iku siji, ana ing ndi papan langgeng kang gawe isine sak jagat sakabehane dadi sesembahaning Wong sak alam kabeh nganggo carane dewi-dewi. Nah, di sini kan mungkin menurut pemikiran saya, pangeran itu
di mana dan tempat kita mengabdikan diri, tempat untuk menjalankan kehidupan. Namanya itu kan pangeran, panggone lah ngenger, papan panggonan anggone lah ngenger, maka disebutlah mungkin di situ kata pangeran. Nah, mungkin dijadikan satu kata, yaitu mungkin ketuhanan lah. Ya. Kalau di Jawa sendiri itu tempat untuk mengabdikan diri, tempat untuk memperjuangkan di mana kita hidup ini. Itu yang dinamakan pangeran, papan panggoning anggone leh ngenger, mengabdikan diri. Kalau kata mungkin lah dibilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Itulah kehidupan. Nah, di samping itu gersiji. Pastilah ya di atas bumi, dia di bawah langit. Pastilah negara. Kita mengabdikan diri kepada negara ini. Tempat kita mengabdikan diri kita di dalam hidup ini ya negara dan bangsa ini. Pangeran kita secara garis kemanusiaan ya negara, pimpinan negara, hukum negara, aturan negara. Nah, kita benar-benar mengabdikan diri terhadap satu aturan-aturan yang telah ada di dalam tempat kita. Mungkin menurut pengalaman ilmu yang saya pelajari di bidang ketatanegaraan, mungkin seperti itu melalui kalimat Jawa yang bila dikatakan pangeran, tempat di mana kita mengabdikan diri di dalam hidup ini, mempunyai satu aturan yang jelas dan tegas yang mengendalikan rakyatnya dan mengatur penduduknya. Oh, kalau itu dikatakanlah ketuhanan lah, bisa dirangkum menjadi satu kalimat, menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Kan seperti itu rangkumannya. Mungkin ada penjelasan lain. Jadi sekarang mungkin kita kita sepakati dulu sesuai dengan gunakan di sini adalah pangeran ya. Supaya kita tidak rancu bahwa pangeran itu ternyata kalau dari dasar katanya kan ngenger ya. Jadi Ya. Ya. Apa yang mau ini yang penting adalah bahwa dadi sesembahane wong sealam kabeh nganggo carane dhewe-dhewe. Berarti kan tiap-tiap negara berbeda sendiri-sendiri toh Pak Pilih. Ya, jelas. Di situ. Di dalam setiap negara kan punya aturan. Di dalam setiap negara punya hukum. Dalam suatu negara punya nilai-nilai yang diambil dari leluhurnya. Tuh. Malah saya tadi itu punya punya bahan dari seorang penulis di Amerika itu mengatakan bahwa cara pandang kita terhadap sesuatu itu menjadi semacam ideologi, di mana dengan ideologi kita itu kita akan melihat diri kita maupun diri orang lain seperti cara pandang yang kita punya itu kan. Berarti kalau sekarang kalau dulu kita katakan bahwa Pancasila itu adalah falsafah dan cara pandang hidup di negara Indonesia, berarti itulah yang kemudian sesuai ya dengan
dengan cara pandang yang Bangsa digali dari Indonesia. leluhur bangsa ini toh. Ya jelas. Ya. Bukan bangsa lain. Jadi nilai-nilai luhur itu bukan bersumber dari bangsa lain. Yang sakti itu bukan perintah dari bangsa lain. Yang harus ditegakkan di negara ini. Ya kita ya sesuai dengan pangeran kita dong. Tempat kita ngenger atau mengabdikan diri ini tadi, kita menggunakan hukum yang sah di suatu negara itu. Jangan menggunakan sudut pandang yang Sudut pandang. tidak pasti. Kejelasan dari suatu hukum itu tadi. Bolehlah hukum itu diyakini, tapi jangan dipaksakan untuk ditegakkan di dalam negara Indonesia ini. Jangan dipaksakan untuk diyakini dan ditegakkan oleh rakyat Indonesia. Kalau hukum itu tidak sah. Sepertilah mungkin hukum golongan ataupun hukum keyakinan. Tidak boleh itu diperintahkan untuk diperlakukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu mungkin. Kalau kita menegakkan nilai-nilai dari pangeran kita. Menjunjung tinggi harkat dan martabat dari satu keesahan dari ketuhanan ini tadi, yaitu hukum NKRI harga mati tidak bisa digantikan dengan hukum lain menurut ilmu yang saya pelajari dalam bangku didikan saya. Lalu kalau di sini maksud papan kang langgeng itu bagaimana Pak B? Apakah Nah. alam yang langgeng atau? Itu bisa dua dimensi lah. Papan langgeng itu dimiliki oleh yang dua dimensi kelanggengan sendiri dan dimensi goda. Tuh. Kalau dunia ini kan dikatakan dimensi goda. Ya langgeng sendiri tidak bisa dipengaruhi oleh goda, dia sudah terlepas dari goda gitu. Kelanggengan ini tadi, alam langgeng dikatakanlah. Tuh. Jadi pan kena waging siring perubahan alam. Kelanggengan gitu. Tuh, jadi beda dengan ini tadi, seperti mungkin kita gunakan. Kita tidak bisa merubah-rubah hukum negara kita. Tidak boleh merubah hukum ketatanegaraan kita seenaknya sendiri. Itu tidak bisa. Makna keabadian itu dari sifatnya ya. Kita gunakan sekarang itu sifatnya. Tapi alam kelanggengan itu ada. Alam keabadian itu ada. Jadi ini sebenarnya menantang keilmiahan kita ya. Bagaimana pangeran ini dimaknai. Tadi dikatakan sebagai tempat kita ngenger, tapi juga di situ punya nilai-nilai keabadian. Nah, tentu kita kemudian harus cerdas di dalam mensikapi, bukan kemudian mempersempit atau manfaat dari sebuah diskusi seperti ini kan tentang bagaimana kita mau mengambil untuk hidup kita. Sekali lagi ini orientasi kepada penguatan dari kesungguh-sungguhan hidup yang mau kita temukan gitu, kita jalankan ya. Mungkin apa yang masih kira-kira mewakili bagian yang lain, mungkin hal yang akan kita bahas dari kalimat ini tadi. Dari sesembahan wong Saalam kabeh. Nah, kalau yang jadi itu jadi pepujan ataupun jadi penggayuan semua makhluk hambanya Tuhan. Nah ini
kalau kalimat ini menjurusnya kepada semua makhluk. Ya dikatakan kelanggengan ini tadi, alam langgeng kang tan kena iso kena waging sirih alam donya. Ya. Jadi ini dimensinya berbeda, Dimensinya tetapi kita berbeda itu. tidak usah terbingungkan karena semua itu juga nanti akan menemukan jawaban di tiap diri kita ya. Jadi ada konsep universalitas yang berlaku di semua manusia, di mana ada kelanggengan, tetapi juga ada posisi yang bisa kita wujudkan yaitu dalam pengengeran kita ini dengan cara penemuan dengan masing-masing. cara masing-masing kan gitu ya. Nah masing-masingnya ini kan kemudian terrepresentasikan di kalimat negara ini tadi. Jelas kita ini tinggal di Indonesia ya, yang kita jaga ya NKRI harga mati tadi. Dan falsafah Dan falsafah yang menyertai dari terbentuknya negara ini tadi. Dan saya kira itu kalau tadi dikatakan Pancasila itu adalah mewakili dari nilai-nilai luhur yang ada dalam negara ini, kira-kira apakah hal itu sebetulnya sudah terbentuk lama ya, sebelum proklamasi gitu? Nah itu mungkinlah kenapa bangsa Indonesia itu menjadi kiblat dunia 100.000 tahun sebelum Masehi. Karena ini berdasarkan atas landasan ilmu Raja Wali antara sang penguasa dan yang dikuasai, raja dan mewakili raja di bawah dalam kerajaan itu, peninggalan warisan leluhur kita itu yang dipegang teguh oleh katakan ilmu Garuda Pancasila. Kalau orang Jawa mengatakan ya Raja Wali lah. Jadi mengetahui aturan-aturan yang jelas yang telah disepakati bersama dengan sang raja dan walinya ini tadi. Tuh. Konsep ini yang sudah selalu saja berkembang di antara Ya, ibarat kata mungkin berkembang di dunia lah. Di dunia juga. Konsep Raja Wali yang mempunyai satu aturan yang di situ diperlakukan dengan bijak antara si penduduk, penegak dan rajanya. Tuh. Jadi yang dimaksud wali itu Ya para pelaku. penduduk. Pelaku. Wali itu adalah pelaku daripada penegak hukum yang kerajaan ya. Dalam kerajaan itu yang menjalankan hukum itu, menerapkan hukum itu di dalam rakyatnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam negara itu ataupun kerajaan itu. Iya. Bahkan itu kan sudah terjadi 100.000 tahun sebelum Masehi. Indonesia sudah memiliki kerajaan. Itu mungkin salah satu dari peninggalan warisan leluhur kita menjadi kiblatnya dunia. Diakibatkan karena bangsa kita ini telah mempunyai aturan-aturan yang sangat jelas oleh leluhur kita. Yaitu konsepnya konsep Raja Wali. Aturan yang jelas dan tegas dan dijalankan oleh walinya untuk melindungi rakyatnya. Nggak usah kita melindungi raja. Raja sudah dilindungi sendiri oleh walinya ini tadi. Untuk apa adakan wali kalau tidak untuk melindungi raja dan wali, rajanya dan wali rakyatnya, kan seperti itu. Kalau gitu mungkin ini sebentuk begini ya, raja itu tentu yang berkuasa gitu ya. Kuasa ini kan bukan kita gambarkan dalam kebiarnya kekuasaan, tapi tentang real dari punya kompetensi yang begitu kuat ya pada kedudukan raja ini. Otomatis dia akan dijaga oleh walinya, dalam arti yang memahami rajanya ya otomatis dia akan menjaga
daripada apa yang dibawa oleh sang raja. Dan ya memang raja ya, otomatis sang wali ini tahu tentang dari kedekatannya bahwa apa-apa yang akan dijaga itu tentu akan dijaga. Dan tetapi apa namanya, segi manfaatnya adalah kepada rakyat, kepada yang dilimpahi, dilindungi ya, dijangkungi atau diwengku itu kalau dalam. Jadi ibarat kata raja memerintahkan hukum itu ditegakkan untuk rakyatnya supaya adil dan beradab. Gitu. Rakyat mempunyai aturan. Ya. Aturan yang diambil dari pusat sentral yang kerajaan ini tadi. Itu mungkin. Padahal itu sudah temurunkan sejak 100 tahun sebelum Masehi itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu, lalu pasti ada apa ya yang mengetahui tentang perkembangan itu loh. Nah, itu dikatakanlah titisan lah. Titisan dari Sang Yang Wenang ataupun Yang Maha, ya dikatakanlah alam kelanggengan ini tadi untuk turun untuk memberitahukan tentang keadaan si penduduk ataupun bangsanya ataupun sukunya, untuk memberi peringatan kepada sukunya supaya ingat akan jati dirinya, ingat akan kiblatnya, tubuhnya, hidupnya. Tuh, supaya tidak tunduk dan taat kepada hukum yang sumbernya dari bangsa lain. Nah, kemudian dari situ bagaimana ya dengan keadaan yang kita bawa, kemudian kita memahami bahwa kita hidup di suatu negara, kita adalah sebentuk bangsa, atau ini berarti bangsa, kemudian kaitannya dengan secara lebih dalam lagi kita memahami diri kita gitu. Ya. Kan ini baru secara ragawi kita memahami. Secara ragawi kan jelas. Ya. Kita dari suku mana dan hidup di dalam golongan bangsa apa? Ya, bangsa negara apa? Mana? Terus kita ini tunduk dan taat kepada aturan dan hukum siapa yang sesungguhnya? Yang harus kita tunduk dan taat itu aturan dan hukum siapa dalam suatu negara itu? Negara kita. Jangan kita membuat-buat hukum yang tidak pernah jelas sumbernya disahkan ataupun diakui oleh negara itu. Ya. Jangan. Kalau kita mau memahami tentang ilmu Raja Wali, itu bisa dikatakan seperti apa yang orang bilang wong Jawa ilang Jawane. nah ya Mungkin bisa dikatakan begitu. wong Jawa ilang Jawane amarga percaya marang hukume bangsa liya ketimbang hukume bangsa lan negarane dhewe. Wong Jawa ilang Jawane, gerek jahile, gerek jahate, ati lan pikiran. Itu bukannya yang sebaliknya. Kan seperti itu. Karena kan mereka percaya dengan hukum yang bersumber dari bangsa lain, negara lain, yang itu tidak baku dan tidak jelas dalam negara ini. Kan sudah hilang kiblatnya. Wong kelangan kiblat. Tuh. Kalau dulu zaman kecil saya itu, ibu saya itu kalau bareng, kok malih seringat gitu ya. Artinya apa, kita ini tidak Kualik memahami panduane, panduan. kualik wacanane, kualik marang pedomane, aturane, wis malik.
urip nang bangsa liya, bangsa Indonesia nanging percaya karo hukum lan perintah bangsa liya. Kuwi jenenge wong malik sarengate. Itu. Malik pikirane. Malik keyakinane. Tuh, kalau ilmu Raja Wali tidak akan selenco ataupun menduakan hukum itu dalam tubuh suatu negara. Negara ini adalah tubuhnya kita. Negara ini adalah tubuhnya hidup kita. Seluruh rakyat Indonesia yang mengayomi dan melindungi segenap rakyat dan ada di dalam negara ini. Ini seperti itu. Makanya di kelengkapan dari kaidah Bhinneka Tunggal Ika yang dicanangkan di Majapahit itu kan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, tidak ada kebaktian itu yang mendua kan gitu. Ya keesaan itu kan kita utuhkan, makanya tadi mangro itu tadi kan terbelah tuh. Jadi kita separuh itu kan karena mangro. Mangro tinggal. Membelah jadi dua. Membelah diri kita sendiri ya. Pandangannya dua, mangro tinggal. Berarti kan menyekutukan. Ya di situ bermakna Menyekutukan ketuhanan. Menyekutukan perwalian. Sedang kita hidup di dalam negara dan bangsa Indonesia. Tapi kok masih ada hukum yang lebih baku ketimbang hukum yang telah disahkan oleh negara. Kelanjutannya itu kita mungkin ke dalam lagi ya. Karena kita saya kira sudah bisa kita dia. Pangeran itu adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Nah ini kan sudah di ruang sini. Ya, seperti ini. Ya seperti inilah. Adoh tanpa wangenan, cerak tanpa senggolan. Sebab sumbernya dari satu. Leluhur. Tidak bisa dibayangkan tapi jelas. Tidak bersentuhan dengan kita tapi jelas leluhur kita. Adoh tanpa wangenan tapi cerak tanpa senggolan tapi jelas ada pada tubuh kita. Sosok tubuh kita ini, harga diri kita ini. Anak keturunan siapa kita ini? Benarkah kita ini keturunan bangsa lain? Benarkah kita keturunan orang-orang Arab? Benarkah kita keturunan orang-orang di luar bangsa Indonesia? Jelas-jelas tubuh kita ini nyata. Aduh tanpa wangenan, serak tanpa senggolan. Nanging meninggalkan bekas yang tiada bisa ditinggalkan oleh sang pemilik tubuh itu sendiri. Tuh. Berarti adoh tanpa wangenan dalam konteks berjalannya waktu yang begitu panjang menjadi seperti tidak jauh. Ketika itu kita bawa juga kan. Ya, kita lihat. Kita bisa temukan lagi gitu ya. Kita lihat kepada tubuh kita sendiri. Jangan kita melihat tubuh bangsa lain. Sedang tubuh bangsa lain tidak sama, tidak serupa dengan tubuh kita. Itu sudah malik sarengate. Malik pikiran. Malik penglihatan, kebalik pikiran kita. Penglihatan kita sudah terbalik. Sedang kita bukan anak keturunan mereka. Bentuk dan tubuh kita sudah sangat berbeda jauh. Budaya kita sudah beda jauh. Tinggalan warisan leluhur kita. Kenapa kita percaya dengan perintah dan hukum dari bangsa lain? Lebih diutamakan. Itu. Apakah itu bisa dikatakan yang katanya kenali dirimu maka Nah, yaitu akan mengenali pangeranmu. Kalau kita bisa melihat tubuh kita, mengenali tubuh kita, sosok tubuh kita,
Terus hidup kita ini di mana? Anak keturunan siapa kita? Suku apa dirimu? Pasti engkau di dalam hidup tidak akan mau mengikuti perintah dan dari bangsa lain. Hukum dari bangsa lain kamu yakini, kamu tegakkan di dalam negaramu sendiri. Kamu yakini itu bahwa dari leluhurmu. Benarkah itu dari leluhurmu? Benarkah bentuk dan rupamu sama dengan orang yang memberi perintah itu, hukum itu? Itulah Tuhan memberi garis satu aturan. Darah, daging, sejarah, tubuh dalam sejarah ada. Jelas nampak. Itu dari Tuhan. Itu dari kelanggengan, alam langgeng. Telah melanggengkan anak turunnya di dalam kehidupan ini. Telah mengabadikan anak turunnya sejak dari dulu hingga sekarang. Tanpa wah gingsir sedikit pun. Kalau tanpa wah gingsir ini memang suatu yang berlaku di semua kelompok manusia ya. Ya, itu bisa dihubungkan dengan genetik, DNA. Nah, makanya kemudian berarti itu salah satu panduan kita adalah bagaimana kita ini dikelompokkan sebagai bangsa dan bangsa kan gitu oleh semesta ini. Berarti bagaimana kita mengutuhkan kembali diri kita itu ya harus dari diri kita sendiri ya, untuk Sejarah. kembali memahami sejarah kita, sejarah panjang kehidupan ini. Bukan tentang jauhnya, tapi bagaimana itu kita temukan kembali hari ini Ya, gitu ya kira-kira. Aduh tanpa wangenan, cerak tanpa senggolan, tapi jelas. Gitu loh. Itulah adanya yang Maha Esa. Itulah adanya alam kelanggengan. Dari alam kelanggengan itulah diturunkanlah keabadian anak turunnya. Tubuh dan rupa anak keturunan Adam. Itu bisa dikatakan dengan terah. Garis keturunan. Terah itu garis keturunan. Garis keturunan, tapi ini bukan untuk pengelompokan terah-terah, tidak. Tapi saya kira justru kelanggengan ini kan ada di dalam keberlanjutan hidup itu tadi. Ibarat kita kan dari orang tua, seterusnya akan begitu. Berarti ini juga sebentuk keabadian ya. Nggak jelas. Ya, persambungan hidup. Nah, ini kan sudah dijelaskan di dalam berkata setiap jenis dan bentuk rupa tubuh dari tubuh itu sendiri dari tiap-tiap makhluk. Jelas Tuhan memberikan satu garis keturunan yang jelas. Nasab yang jelas. Ya. Jangan kita duakan dong. Jangan kau mengakui bahwa kamu adalah anak keturunan mereka. Orang yang mau mengakui bahwa kalian adalah anak keturunan mereka, berarti semua malik sarengate. Sedang tubuh dan bentuk rupa kita tidak sama dengan mereka. Kok kita disamakan? Adam kita satu. Dunia ini tidak sempit. Satu yang kedua itu ya. Yang menduakan, menyekutukan. Sebenarnya penyekutuan itu kan nanti ada dalam aspek cara pandang kita jadinya. Ya tuh, cara pandang kita sendiri. Bagaimana kita mau mengutuhkan diri kita? Ya. Mengenali tapi sebagian bagaimana nanti? Hanya Nggak utuh namanya. Enggak utuh seperti apa yang telah Tuhan ciptakan pada tubuh kita dong. Ini syariat yang sangat jelas ini. Ini hukum bukan hukum buatan manusia. Ini buatan dari semesta sendiri. ya, dari semesta. Ini tidak bisa ditulis dengan beraneka ragam kata-kata. Jelas. Jelas. Nampak.
dengan jalan masing-masing itu tadi. Ya dengan jalan masing-masing. Tidak mungkin jalan kau dicipta orang tuamu, kamu harus diketahui orang lain. Ya. Maka sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu Itu. jadi semacam kenyataan juga bahwa kita itu akan berbeda punya Tapi tetap cara. satu jalan. Tetapi kan satu pemahaman ini tadi. Satu pemahaman. Seperti ini. Seperti yang syariat yang sangat jelas ini tadi. Dari Tuhan ini tadi. Katakan kitab yang sangat jelas. Kitab sastra cetro. Jangan kita sekutukan. Jangan kita duakan. Jangan kita lupa syariat yang sangat jelas ini tadi. Jangan mau ditipu. Saya kok jadi ingat kalimat sastra Jendro Hayuning Rat Pangruating Diu. Berarti kalau kita maknai kan sastra cetha atau sastra Jendro ini tadi jane hayu. Rahayuning Rat. Rat ini kan Kerajaan. kerajaan ini tadi. Kerajaan dari keabadian ini tadi. Hayuning Rat Pang. Sang Dengan abadi ini ini maka tadi. kita akan Itu tadi. bisa meruat diu atau keburukan-keburukan. Menjaga, melestarikan dari dirimu supaya tidak menduakan ataupun menyekutukan dari perintah apapun yang kamu, walaupun kamu yakini tapi bentuk rupa dan tubuhmu masih sama seperti itu, tidak berubah. Apakah keyakinan itu benar kalau kita menyimpang dari apa yang telah diberikan dari Tuhan kepada tubuh kita ini sendiri? Kitab sastra Pangruating Diu ini tadi, diri untuk menjaga diri ini tadi, menjaga hidup kita ini tadi. Nah, perintah dari alam keabadian itu untuk menjaga, mengabadikan, supaya kita tidak tertipu oleh perintah-perintah yang tidak jelas. Apalagi itu bukan dari bangsa dan negaramu ataupun sukumu. Tuh. Berarti kan dari alam keabadian ini ada nitis turun memberitahukan tentang kelanggengan kitab sastra cetro ini tadi yang terletak pada diri tiap-tiap tubuh manusia yang mempunyai suku-suku dalam suatu bangsa-bangsa itu tadi. Jangan kita duakan dong. Jangan kita mau ditipu oleh perintah-perintah yang menduakan itu tadi. Saya kok jadi ini ya, apakah betapa banyak suku di Indonesia ini bisa eksis gitu ya, bisa terjaga itu ya dari itu tadi ya. Ya. Dari pemahaman yang sama. pemahaman yang sama tentang kebinekaan itu dan bagaimana dia dikembangkan. Dan kebetulan kita juga secara kewilayahan juga tersebar pulau-pulau yang banyak. Tapi kok kemudian bersepakat untuk menjadi satu negara. Karena di negara lain nggak ada. Ya Hanya di Indonesia. di Indonesia ini makanya kemudian mungkin kalau tadi Pak Pri mengatakan kita ini kiblat dari bangsa-bangsa. Iya. Suatu percontohan. Semestinya itu ketika itu betul-betul telah menjadi layak dicontoh, maka kita sendiri yang harus menguatkan kembali makna kebinekaan ini menjadi satu Keabadian. yang abadi di diri kita ya. Bukan hanya di dalam diri kita, di seluruh rakyat bangsa Indonesia. Seluruh rakyat bangsa Indonesia. Jelas dan tegas. Harus dijaga dan dirawat. Jangan membenarkan golongan-golongan yang kamu anggap golonganmu yang paling benar. Yang benar itu yang telah diberikan Tuhan kepada tubuh kita ini. Ya. Inilah kebenaran. Ini kebenaran yang nyata ini. Ini bukan perintah dari bangsa lain. Kita ada bertubuh seperti ini bukan perintah syariatnya bangsa lain. Ya. Perintahnya Tuhan untuk kita turun menjadi manusia yang bertubuhkan. Mungkin suku Jawa, suku Bugis, suku Irian, atau Papua, Sumatera. Itu perintahnya dari Tuhan. Bukan hukum. Hukum negara juga tidak bisa memerintahkan, hei kamu
si Fulan, kamu lahir di suku ini, tidak bisa. Iya, tidak bisa juga. Tidak bisa. Tidak bisa. Nggak ada hukumnya manusia ataupun hukum-hukum yang telah dituliskan, syariat-syariat yang telah dituliskan manusia yang bisa memerintahkan, weh, ini nih, kamu harus turun di suku ini. Tidak bisa. Itu telah tergaris sendiri di dalam alam ini. Tidak akan bisa hukumnya manusia memerintahkan manusia untuk lahir ke dalam satu suku. Itu tidak bisa. Itu kehendak alam, penguasa alam, kelanggengan ini tadi. Tentu saja kalau kita dengan panduan yang jelas dari apa yang nyata ini, yang tidak bisa diganggu gugat ini, otomatis kita akan merasakan atau menemukan diri kita secara lebih utuh, atau seperti apa ya, menjadi petunjuk yang jelas bagi jalan berjalannya kita di hidup kita ini. Di dalam kehidupan ini. Nah, tubuh kita ini petunjuk yang sangat jelas. Karena dibekali otak, hati, mata, telinga, Ya. rasa untuk berpikir yang logis, logika, nalar. Berarti kita hidup di alam yang penuh goda ini, kita sebut saja begitu ya. Solusi awal yang harus dipenuhi ya ini tadi ya, di pemahaman tentang diri kita seperti ini tadi. Ya, warisan daripada Warisan dari leluhur, keabadian. keabadian. Sang Yang wenang untuk menurunkan dirimu hidup di satu suku itu tadi. Bukan hukumnya manusia. Ini dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Tidak bisa hukum itu untuk menciptakan dirimu supaya kamu menjadi satu suku. Tidak bisa. Dijadikan satu suku tidak bisa kita ini. Tuhan telah menciptakan suku-suku bermacam-macam ragam bentuk dan tubuh, rupa, kulit, warna, dan segala sesuatunya itu dari Tuhan. Tidak bisa jadikan satu suku ataupun satu golongan. Iya. Yang mengatakan benar ini dari Tuhan, tidak bisa. Jelas kita ini dari Tuhan. Betul. Berarti memahami keabadian harus dimulai dari ini semuanya. Tidak bisa, ini tidak utuh. Berarti keabadian juga tidak akan bisa kita pahami juga dalam maknanya. Nah, karena sudah menyekutukan. Karena sudah ada mangro tadi ya, mangrua tadi. hati. Menduakan hati, menyekutukan hati, pikiran, penglihatan, sudah menduakan penglihatan kita sudah menjadi dua juga. Rotinya. Telinga kita sudah menjadi dua juga, penglihatan sebelah kanan sebelah kiri itu tidak akan bisa menyatu dalam satu pikiran. Nah itu agak ngeri itu. Nggak bisa Nah, kalau fokus. mata itu tidak menjadi satu pandangan, nak ya repot itu kayak orang Bingung. Anu. ngoleng. Tapi menurut golongannya tadi mata wis iso ngake kan ya Le. Semua orang bisa melihat. Yang punya mata bisa melihat kecuali orang buta. Iya, Bisa merasakan, punya pikiran. iya. Kalau dia bisa menggunakan memori ataupun rahasia di dalam pikiran yang sangat jernih dan jelas. Dalam ibadahnya dia bisa tunduk dan taat kepada yang telah menjelaskan, mengadakan dirinya, mengadakan tubuhnya yang sangat nampak ini. Jangan kita sebagai orang Jawa terus percaya dengan hukum-hukum yang bukan sumbernya dari tubuh ataupun leluhurmu. Kau mengatakan, ya ini dari leluhur saya. Loh, bentuk dan rupanya sudah berbeda, tempatnya saja sudah berbeda. Sudah sangat jelas untuk bisa membedakan tubuh dan rupa. Genetiknya sudah berbeda. Loh kok kamu masih mengakui, berarti Malik Saringat enggak? ya. Logis sekali.
Logis, kita menggunakan rahasia pemikiran yang sangat real. Jangan opini. Pendapat belum tentu kebenar. Inilah yang benar. Real, ya. Opini. Kamu yakini hukum yang belum pasti? Kamu yakini? Katanya iya, kamu dari ada mereka. Sedang tubuhmu tidak sama, genetikmu tidak sama. Casingnya beda. Casingnya berbeda, sangat jelas. Loh kok kamu ya meyakini? Apakah enggak Malik Sarengate? Sangat membahayakan sekali. Komplikatis. Malah yang terjadi malah dipadak-padake. Melu-melu dipadak-padake. Ya, padahal Karena sudah minder. semesta sudah juga mengangkat ya keberadaan dari apa itu Pithecanthropus, apa itu Soloensis, Pithecanthropus. Pekinensis, Pekinensis, Javanicus. ya, Jelas penemuan-penemuan itu. Mojokerto. Mojokertensis. Nah itu kan bukan tentang definisi nama-nama itu, tentang tapi siapa lagi? Kalau bukan nenek moyang kita itu siapa? Itu sudah jelas genetiknya. Sudah minder dengan perkataan leluhur kita ini, jin setan itu. Nah itu saya temukan itu ada satu catatan. Tapi sebenarnya produk Belanda itu. Zaman itu ada muncul buku yang mengatakan seperti itu. Itu dia bukan mengatakan seperti itu, tapi dia juga ada yang menganggap bahwa kita ini apa namanya Turunan jin. sebelum bukan turunan jin tadi, sebelum itu seolah-olah dari aspek prasejarah itu kita ini Setan, jin. jin. Kok mau leluhurmu dikatakan jin setan Pripayangan, penduduk Pulau Jawa dahulunya jin setan. Padahal penduduk Pulau Jawa sudah ada sebelum Masehi, sudah ada. Itu sejarah dari mana? Itu kan pembolak-balikan sejarah. Leluhurmu dikatakan jin setan Pripayangan, kamu diam saja. Kamu itu manusia atau siapa sih? Kamu itu orang Jawa atau bukan? Gitu loh. Kok dikatakan seperti itu oleh penjajah kok mau? Diam saja. Kok diam saja gitu loh. Leluhurmu dijelek-jelekan dari bangsa lain kok kamu mau saja loh. Di mana hati dan pikiranmu sebagai seorang Jawa? Jangan membolak-balikan fakta dan sejarah. Penemuan dan kenyataan yang ada di dalam tubuh kita ini jangan mau dong propaganda oleh tipu daya sihir-sihir. Mereka datang membawa sihir, menipu bangsa kita, bangsa Jawa lah khususnya. Dibodoh-bodohi mau tuh. Oleh bangsa lain yang datang untuk menyihir kita sebagai anak keturunan orang Jawa ini. Baca dong sejarah, gali lagi sejarah. Masalahnya kadang yang tercatat itu adalah sejarah yang tercatat setelah ada tulisan ya. Padahal sebenarnya sejarah kehidupan kita yang fakta itu kan ada di fosil-fosil yang masih tersisa. Masalahnya kita dulu itu, dan memang sejarah tanah kita ini kan tanah vulkanik gitu ya, sehingga secara berkala itu muncul sejarah-sejarah baru dari akibat terbenam terkubur oleh letusan gunung berapi. Gunung kayak dalam sejarah Dharma Wangsa waktu mau menikahkan Erlangga itu pas mantu pas meledaknya gunung berapi. Gunung lah ini kan tertimbun lah timbun masa itu. Tapi kan bukan berarti tidak ada. Barang yang tertimbun ini kan Sesuatu bencana alam itu bukan azab Tuhan. Itu memang kejadian alam. Gitu. Jangan kau terus mengatakan mereka diazab. Lah memang karena alamnya sudah terjadi sejak dari dulu seperti itu kok. Orang Jawa diadab karena dosanya. Lah karena alamnya memang sudah terbentuknya seperti itu kok. Tertimbun oleh ledakan gunung kawah
gunung berapi ini tadi menimbun sejarah-sejarah, tumbuh lagi sejarah baru. Itu terus. Tapi justru itulah bentuk keabadian itu bisa tertampakkan ya Ya itulah dari adanya titisan ini tadi. jadi unik ya. Ya. Saya pikir juga kalau bagaimana ya orang ibu saya sudah juga jasadnya ada dalam timbunan tanah saat ini, tetapi di diri saya ya masih akan saya lanjutkan kan contoh seperti itu. Nah, Singgulan. artinya kan begitu juga tentang sejarah ini, tidak meskipun sudah tertimbun oleh gunung berapi dan sebagainya, tapi nyatanya kemudian muncullah banyak situs-situs yang bukan situs baru, tapi sebenarnya situs yang kemudian muncul. Digali terus. Ya siapa lagi yang memunculkan dan menjaganya kalau bukan kita yang hari ini ada di tempat kita ini. Padahal monumen-monumen itu ada sejak manusia belum mengenal tulisan, masih di situ gambaran. Oh iya, betul Kayak di itu. candi-candi. Di candi-candi itu belum ada tulisan. Di situ hanya gambaran-gambar. Jadi inspirasi manusia dituliskan di dalam gambaran seni. Iya. Iya, iya. Itu zaman belum mengenal Hono Coroko. Itu zaman sebelum Masehi. Iya, iya. Berarti termasuk patung itu peninggalan sejarah yang harus Dipertahankan, dimengerti, dipahami. Maksudnya para leluhur atau Nah, itu orang meninggalkan. tua dulu kita meninggalkan Bahwa leluhur Ini kita loh, leluhur kita sudah mempunyai seni. Bisa menuliskan keinginannya ataupun pengetahuannya lewat seninya. Iya. Jangan dianggap itu musyrik. Itu peninggalan sejarah. Iya. Jangan kau mengatakan itu musyrik, itu bukan musyrik. Loh, namanya sejarah kok. Musyrik dan tidak musyrik Seperti di tergantung lah. ini Pak Bri, di Candi Cetha dengan di Borobudur. Itu ternyata reliefnya itu berbeda loh. Iya, karena menunjukkan di situ mengandung unsur ilmu pemberitahu dari sang pelukis sendiri. Ya. Itu kan bukan satu pelukis di situ. Seni ukir batu itu bukan hanya satu orang di situ. Tiap-tiap orang mempunyai imajinasi untuk mengatakan di dalam gambaran itu, di dalam seni pahat batu itu tadi. Itu bisa menunjukkan zaman kapan enggak ya dari situ? Nah itu kan ditunjukkan di situ zaman belum mengenal tulisan. dikenalkan dengan suatu Ukiran. atau gambar patung itu. Ya itu sangat sulit sekali untuk membacanya. Iya, kalau nggak ada yang tahu. Gitu. Tapi mungkin bagi titisan ini seperti dia bertemu dengan tulisan yang dia tinggalkan tinggalkan. sendiri. Kalau titisan dari Dia alam pamerkan. kelanggengan ini ya beda gitu loh. Iya. Dia mengetahui. Kalau dia lah, itu kalau titisan sendiri itu pasti dia tahu. Itulah sang titisan. Dia bukan seorang yang reinkarnasi, tapi dia titisan betul itu. Orang yang mengetahui begitu, itu dialah titisan dari alam kelanggengan ini tadi. Dia memberitahukan tentang keadaan-keadaan di mana masa itu dia Iya. mengetahuinya gitu. Itulah titisan dari alam kelanggengan. Mungkin mereka itulah yang akan memberitahu tentang keberadaan sejarah-sejarah itu. Tuh, makanya dikatakan di situ sangat pengetahuannya sangat beda sekali dengan umumnya gitu. Dengan yang ditulis-tulis sekarang ini ya. Karena yang dibawanya mungkin di situ dikatakan bukan goib, Ya. tapi kesaksian hidupnya, kesaksian tentang penglihatannya di masa itu tadi, dia hidup itu tadi. Itulah titisan dari alam papan langgeng itu mah tadi. Nah, dianya juga nanti akan kembali ke alam kelanggengan.
Gitu. Karena alam kelanggengan itu miliknya semua makhluk. Gitu. Nah, dikatakan dunia ini hanyalah goda. Barang siapa yang bisa menemukan ilmu kelanggengan, yaitulah nanti yang akan menikmatinya sendiri. Iya. Nah, tidak tahu, cari sendiri. Siapa yang bisa ketemu dengan titisan itu. Ya dikatakan ono dewa ngangklang jagat kanggo nyangking bokor kencono lah. Nah, seperti itu mungkin anu nih wacananya, gambarannya. Ya titisan ini tadi lah dibilangnya itu. Yang turun untuk memberitahukan tentang keadaan-keadaan wah gingsiring. Alam rubedo iki mau alam gudo tadi kan seperti itu. Cari dan temukan siapa itu, siapa Ya, dia. tentu itu harus memang harus dicari dan temukan ya, karena Nah, ini, itu pertanyaan dari setiap yang hidup di alam goda sebetulnya. Ya, ya. pasti. Sebenarnya Dia harus membangun pertanyaannya sendiri dan harus mencari jawabannya. Dan jawaban itu ternyata dibawa oleh sang nganglang jagat ini tadi. Ya. Tetapi pasti dari karakter sang Nganglang jagat. yang nganglang jagat ini tentu bukan ini ya, dia bukanlah memilih-milah dalam artian yang disangkakan oleh sebagian besar kita, tetapi siapa yang Mau betul-betul mau Sing gelem tadi Le. bertanya dan mencari jawab. ataupun kang gelem nampa wahyu kala sebo. Ngangklang jagat ini kan nyebarke wahyu kala sebo. Oh, gitu. Ya. Dia turun hanya untuk menyampaikan wahyu kala sebo ataupun memberitahukan sengkolo-sengkolo kan bakal nyesatne para manungsa kang ora ketemu marang alam kelanggengan itu tadi. Ya dikatakanlah singgah sanae kelanggengan. Itu kan miliknya semua makhluk. Dan sebetulnya pencarian dari semua ya. Semua yang dituju oleh makhluk. Tinggal cara pandang terhadap alam goda ini seperti apa kan itu ya. Kalau kita kemudian menjadikan tadi itu surut dalam pencarian ya tentu hak itu tidak didapatkannya. Sebenarnya itu kan hak dari anu ya. Makanya di situ diterangkan itu hak segala makhluknya. Silahkan yang mau mencari dan menemukan, gunakanlah penglihatan, pendengaran, pikiran, hati, telinga kita ataupun penerimaan kita secara jelas ini tadi, penglihatan kita secara nampak. Jangan ditipu dengan yang tidak Opini. nampak dan tidak ada ataupun opini ataupun hayalan, halusinasi. Karena alam keabadian itu menurut buku catatan kepastian tidak bisa diterawang ataupun diangan-angan. Tempat itu tidak bisa diangan-angan, tapi dipastikan ada. Alam keabadian itu ada. Alam kelanggengan itu ada. Tidak bisa diterawang. Adanya karena ya yang mengetahui sendiri itu. Iya. Ada yang mengetahuinya. Ada yang mengetahui dan ada yang dari situ. Dari alam kelanggengan itu. Makanya dia dikatakan dewa ngangklang jagat kang nyangking bokor kencono. Kang nyebarke wahyu kala sebo. No. Di situ mungkin kalimat-kalimat itu yang menjadi penjelas untuk menemukan dan mencari. Nah, kalau hubungannya dengan di dunia ini terdiri dari berbagai bangsa, apakah yang ngangklang jagat ini juga ada di
Ya di lain Bangsa daripada bangsa lain. Ya, Tapi apakah benar mereka sudah tidak, mereka masih dicari atau bahkan mereka sudah tersingkirkan, dilupakan seperti bangsa kita. Sudah ditinggalkan seperti bangsa kita. makna Ada di luar sana banyak. maknanya sebenarnya terbalik. terbalik. Ya karena cuma satu. Ini tadi langgeng. Nyamuk ki piro? Banyak, satu temennya banyak. Temannya banyak. Ya serasa takok jumlahnya. Aku Jadi- takok jumlah ya bingung ya aku. Kalau kita mengkaji ini, kita kembalikan kepada apa yang kita butuhkan hari ini. Karena yang kita butuhkan adalah kejelasan dari yang sudah jelas ini. Dari yang jelas inilah kita kemudian menemukan kejelasan. Gitu. Masa, Menemukan pokok. iya, ya, menemukan kejelasan dulu. Nanti kan ada yang menjelaskan. Ya, jelas. Jadi nggak mencari-cari yang tidak jelas. Tidak mencari-cari. Karena di situ dijelaskan pangeran itu siji. Ono endi papan langgeng. Kan itu kalau dituliskan Ya, jelas ada papan langgeng itu tadi. Kang dadi penggayuaning sakabehaning kabeh ada makhluk. makhluk. Loh, jadi kalau dimaknai seperti itu, kita bergerak untuk lebih dalam lagi ya, Gimana caranya untuk menemukannya itu? Dengan caranya masing-masing. dengan cara masing-masing. Ada. Jangan tanya jumlahnya, ya saya tidak tahu. Kita Sehingga saya tidak sedang bisa memaknai. mendikte cara tiap-tiap. Gue harus ngene ya. Ya, tetapi berdasarkan kepada telah jelasnya diri kita, seperti itu juga kita mencari kejelasan dari keabadian itu. Dan mungkin ini bisa memicu kita semua untuk bagaimana Diri. pengenalan diri kita itu bisa ditempuh tanpa kita itu terjatuh kepada mempercayai opini-opini yang justru nanti akan Menyesatkan lah. menyesatkan ya, duning urip gitu ya. Sengkolo itu kan. Duning yang ternyata adalah perlu wanti-wanti dari sang pembawa bokor ini untuk kolonya itu di mana. Untuk menghindari kolo ya. Untuk supaya terhindar dari kolo ini tadi. Warning. Kalau di wayang ya ada Doro Kolo. Oh, Maka di Doro Kolo ini ada yang Sukerto yang perlu diruat. Ya bagaimana kita meruat? Bukan dalam konteks hal yang ini yang ilmiah saja, yang jelas saja bisa kita terapkan gitu. Kan wayang itu juga simbol dari suatu ilmu, ya di dalamnya ada ilmu juga. ilmu. Sebagaimana zaman belum ada Tulisan. digambarkan. Itu pun sudah ada gambar wayang itu di mana? Di Candi Cetok itu sudah ada gambar wayang. Di sana coba. Jadi bagaimana? Karena memang betul seperti Pak Pri bilang tadi itu. Candi Cetok ini bentuknya masih kasar-kasar, ini mungkin dibuat di zaman yang saat itu. Kemajuan berarti ini Belum ada. orang kita ini Masih sangat sederhana sekali. Masih batu ditumpuk-tumpuk kok. Cuma batu Tapi ditumpuk-tumpuk. kuat ya, Pak. Tetapi secara konsep apa yang Jelas dijelaskan dan konsepnya. itu Di Candi Cetro itu sangat cuman jelas menuntut konsepnya. kecerdasan kita kan gitu. Cerdas enggak kita membacanya itu tadi? Cerdas enggak kita. Kita mengetahui enggak kunci rahasia di dalam Candi Cetro itu tadi? Kalau Kalau sekedar bangga-banggaan apa itu? kalau filosof itu membagi dua, fact and opini, fakta dan opini. Fakta mencerdaskan kita, opini membuat kita masuk dalam ya bukan blunder tapi keterikatan Kesesatan. kita Tersesat. dalam kesesatan. Jadi berpijak pada fakta-fakta ini, ternyata tersebar fakta itu di sekitaran kita sendiri. Kalau kita percaya dengan opini, ya tersesatlah kita. Nah, tersesat.
kalau di situ dikatakan slavery itu perbudakan. Jadi sebenarnya kita niat kita mau merdeka malah kita tersesat dalam diperbudak jadi oleh bangsa lain. padahal kita undang-undang pembukaan mengatakan kemerdekaan itu hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan. Itu kan supaya kita bisa menemukan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial kan. Supaya kita menemukan keabadian ini tadi. Itu ibarat kata lah, saya jelaskan sedikit. Itu ditemukan sekarang. Ya, Bukan setelah mati. harus sekarang dong. Sekarang ini kita menemukan, kita cari, kita gali. Alat kita ini sudah nyata. Langgeng ini juga nyata. ya, Karena langgeng juga memberi petunjuk dengan kelanggengannya. Gitu loh, alam kelanggengan ini tadi. Papan kan ono ing endi papan langgeng iki mau. Kan di situ kejelasannya. Kalau dijelas ono ing endi kene pasti ada. Benar. Maka dicari, ditemukan. Maka akan menunjukkan kejelasan-kejelasan yang sangat jelas. Ya, mungkin seperti itu. ya. Memang membicarakan tentang diri kita ini nyaman kalau kita ada di ruang yang senantiasa berpijak kepada kenyataan yang kita hadapi. Bumi dipijak, di mana bumi dipijak, satu langit dijunjung, ya, di situ sudah seperti itulah. Sehingga kita makna yang sampai katakan tadi, mengenal diri, mengenal Tuhan itu akan bisa ditemukan. Baik, seperti itu hal-hal yang asik kita untuk membahasnya sebetulnya, karena ruang berpikir kita, ruang berpikir ilmiah ya, adanya bukan mau kenyataan. hal-hal yang dan kenyataan. Maka di situ adem tadi itu maksudnya bahwa seolah-olah kita menjadi terjawab kan, kira-kira Tenang lah hidup kita. tenang. Ya. Kita tidak takut menghadapi kehidupan yang sangat membingungkan, Iya. yang dibawa kebingungan orang-orang itu. Iya. Kita tidak takut. Baik, terima kasih semua ini. Ternuan sedaya. Enggak. Iya. Anak-anak.